Diskalikan sini dulu. Silakan tandakan di nomor 1. Nah, silakan. Yang lainnya silakan tempelkan. Nah, terus. Nah, yang lainnya. Nah, pintar. Barisan yang sebelah sini silakan tempel. Nah, silakan tempel. Nah, silakan. Sudah, silakan. Tempel. Nah, silakan. Barisan yang ketiga ditempel. Terus, yang lainnya terus ditempel. Ikuti. Nah, silakan. Yang barisan keempat, silakan. Sudah semua? Yang pertama, kita pilih-pilih. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ini berbicara sopan. Berbicara sopan. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Bekerja sama. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Saling membantu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan keyakinan kelas tadi. Kelas 1 yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua berbicara sopan dan ramah. Yang ketiga mendengarkan guru ketika belajar. Yang berikutnya bekerja sama dalam kebaikan. Terus menjaga kebersihan dan membantu teman yang sedang kesusahan. Audio Jungle. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke acara apa yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, budaya positif di sekolah maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu contoh dari budaya positif itu adalah budaya salam. Bisa dijadikan sebagai budaya positif. Nah, untuk melaksanakan budaya positif diperlukan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan hukuman. Jadi murid-murid mentaati peraturan tapi tidak ada hukuman dari guru. Jadi mereka melaksanakan dengan kesadaran sendiri. Nah, apa saja yang dilaksanakannya? Contohnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai pokok pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai pokok pelajar Pancasila? Yang antaranya apa? 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus lagi gotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Nah, masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan selain nilai-nilai pokok pelajar Pancasila. Misalnya menghormati, empati, peduli,
dihargai. Berikutnya teori motivasi hubungan penghargaan dan restitusi. Untuk teori motivasi, kita terlebih dahulu perubahan paradigma terhadap disiplin positif. Nah, seperti yang dikemukakan oleh William Glasser, jadi tentang disiplin itu diutamakan sebagai kepala tangan. Kita meletakkan tangan terus orang lain berusaha membukanya. Kalau kita tidak berniat membukanya, maka kita tidak akan membukanya. Tetapi kalau kita berniat membukanya, maka kita akan membukanya. Jadi disiplin itu diumpamakan jadi atas dorongan dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang bisa melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu adalah diri kita sendiri. Jadi kontrol itu kita diri sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motifnya eksternal. Nah, misalnya kita melakukan sesuatu itu karena takut kena hukuman, misalkan datang ke sekolah pagi-pagi karena takut ditegur oleh kepala sekolah atau takut ditegur oleh guru. Itu motifnya eksternal. Melakukan sesuatu tapi karena orang lain. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, contohnya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Kalau yang pagi-pagi datangnya nanti akan dikasih uang misalkan. Nah, itu untuk mendapatkan imbalan. Melakukan disiplin tetapi karena orang lain. Jadi motifnya eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang universal. Kalau ini tidak menginginkan penghargaan, tidak takut karena hukuman, tetapi karena diri sendiri, karena tanggung jawab. Jadi motifnya adalah terus hukuman. Apakah hukuman? Yang dimaksud dengan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, bisa berupa fisik maupun verbal. Kalau berupa fisik misalkan kesiangan, push up 10 kali. Itu yang berupa fisik. Kalau yang berupa verbalnya sebenarnya kamu ini selalu kesiangan dengan kata-kata menyindir. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan harus diganti. Contohnya kita semangat kalau yang kesiangan nanti mau istirahat tinggal di kelas berdiri 10 menit. Jadi ketika dia melakukan kesalahan maka dia kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat datang. Jadi melakukan hukuman tetapi sudah ada kesepakatan. Ini yang namanya konsekuensi. Berikutnya adalah penghargaan. Apa penghargaan? Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan jika titik-titik maka titik-titik. Misalkan ingin mendapat nilai 100. Nah, jadi jika nilainya semua bagus nanti akan mendapat nilai 100. Jadi satu lainnya misalkan yang dapat nilai 100 nanti akan diberi coklat misalnya. Nah itu ada jika ada maka. Yang berikutnya adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ini mah murid melakukan kesalahan itu tidak dihukum tetapi diajak berdiskusi. Terus dia menyadari kesalahannya, setelah menyadari kemudian dia bersedia melakukan kesalahan tersebut diperbaiki sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kedisiplinan universal yang telah disepakati bersama di kelas dengan menggunakan kalimat positif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi misalkan mandiri, menghormati orang lain, menjaga kebersihan. Tetapi bedanya dengan kata tertib dengan peraturan sekolah itu tidak menggunakan kalimat negatif. Contohnya peraturannya jangan berulang di kelas. Nah, kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas. Misalkan yang lainnya dilarang membuang sampah di kelas. Menjadi apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempat. Jadi tidak ada kata jangan, dilarang
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ini, jadi misalkan ada anak yang menangis karena tidak diajak oleh temannya, membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan di keluarga juga bisa, anak tidak kurang, ada ya anak yang kurang diinginkan misalkan oleh orang tuanya, itu kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya kebebasan. Kalau kebebasan ini menginginkan pilihan. Misalkan anak paling bosan, paling kira wae ada yang gambar, itu teh menginginkan kebutuhan dasar kebebasan. Kalau kesenangan, ingin merasa senang, bisa tertawa. Nah, contohnya ada anak yang menyakiti orang lain ke temannya karena dia iseng senang melihat temannya menangis. Itu karena kesenangan. Yang berikutnya penguasaan. Kalau penguasaan ini contohnya dia ingin dituruti keinginannya. Jadi misalkan temannya tuh pengen dia ingin dibawakan ini atau diberikan ini, tapi temannya tidak mau. Nah, akhirnya dia memukul misalnya itu karena kebutuhan kesenangan. Dan ada dunia berkualitas, yaitu tempat secara pikiran, tempat hidup, gambaran, representasi dari segala yang diinginkan. Jadi dunia berkualitas itu jadi kalau anak senang, jadi dalam pikirannya tergambar yang berharga itu, misalkan bedanya apa, siapa saja yang ada di otaknya dia, itu dunia berkualitas. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum ini seperti tadi, ini bisa berupa isi, bisa berupa verbal, kata-kata. Contohnya, kamu ini selalu saja kesiangan. Itu. Yang kedua ada membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, contohnya ibu sangat kecewa sama kamu. Coba kalau misalkan orang tahu kamu berbuat seperti ini, kata-kata seperti itu adalah membuat merasa bersalah. Kalau teman mah bersifat persuasif, mengajak, ayo bantu ibu, misalkan kita kerjakan ini, bantu ibu ya. Itu teman. Ada sebagai pemantau. Kalau pemantau mengawasi, kalau ada yang melanggar misalkan, kamu tahu tidak peraturan ini kan tidak boleh, jadi membuat sanksi itu tidak boleh. Nah, coba lakukan peraturan yang sudah kita sepakati. Yang berikutnya adalah manajer. Kalau manajer ini jadi mengusahakan supaya anak memperbaiki kesalahannya dan dengan kesadaran sendiri. Teman kamu menangis, tidak boleh. Kalau tidak, ingat kamu dengan keyakinan terus kita jabur, tidak boleh misalkan menyakiti orang lain, kita harus menghormati orang lain, tidak boleh menggunakan kekerasan. Ya, nah sekarang apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya akan menemui teman saya dan saya akan meminta maaf kepada dia. Nah, baguslah. Sekarang silakan kamu keluar seperti itu. Mungkin di sini dari saya, cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya. Sama Samira. Ya silakan tidak. Tadi sudah dijelaskan perihal hukuman dan penghargaan. Iya, Bu. Nah, pertanyaan saya, apa penghargaan bisa menjadi hukuman dan bagaimana contohnya jika bisa? Terima kasih. Penghargaan bisa menjadi hukuman. Ada yang mau mencoba menjawab dari rekan-rekan? Iya, penghargaan itu penting. Bisa menjadi hukuman. Penghargaan. Boleh? Iya, silakan. Ya. Ini hanya sebagai kesan pendapat saja. Nah, kita berdiskusi bersama-sama. Di sini ada sebuah penghargaan, tapi dalam menjadikan sebuah hukuman. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat dari behavior ataupun kebiasaan, ini kan ada yang ibaratkan penghargaan. Konsistensi ataupun ranah dari penghargaan itu kan lebih kepada reward, ya kan, kepada sebuah hadiah gitu kan. Ya, artinya kan itu bernilainya positif. Ya. Sedangkan di sini ketika hukuman itu kan otomatis konotasinya negatif.
punishment. Nah, sekarang apabila kita katakan misalnya, adakah ini sebuah penghargaan dalam bentuk hukuman? Nah, sebenarnya mah kalau dikatakan menurut saya tidak kurang tepat kalau dikatakan penghargaan dalam bentuk hukuman. Tapi mungkin yang dimaksud adalah yaitu hukuman, namun konotasinya seperti arah positif. Pada misalnya kurang ada anak peserta didik yang ibaratkan dia itu kurang apa kaset pindah-pindah pisah. Nah, sebenarnya kan kata-kata itu arahnya mah kepada sebuah konotasi positif, tapi dalam artiannya itu sebenarnya apa ya, ibaratnya lebih kepada punishment ataupun hukumannya. Jadi itu pendapat dari saya, Bu. Barangkali ada rekan-rekan yang lain yang menambahkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya beda. Jadi penghargaan bisa menjadi hukuman. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita membiasakan anak melakukan sesuatu terus diberi hadiah. Misalkan ini rajin dalam latihan sholatnya, nih ibu dikasih permen, ada yang dikasih. Nah, jadi anak itu akan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ingin dari jangan dirikan sendiri. Jadi menjadi hukuman. Jadi kalau tidak ada imbalan, dia tidak akan mengerjakan. Terus lagi misalkan ya kita ingin mendapatkan penghargaan, bagi yang terima akan menjadi penghargaan, tetapi yang tidak terima itu menjadi hukuman tersakiti. Yang lagi satu bahagia mendapat penghargaan, tapi yang lagi buat kesana jadi dia akan tersakiti, tidak enak yang berada di posisi yang aman. Jadi itu tidak. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, sudah disebutkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Pratama, berasal dari SD Negeri Cililitan. Nah, setelah mengikuti kegiatan restitusi destinasi kali ini, ada berbagai informasi yang saya peroleh, ya. Terutama yang membuka wawasan saya terkait bagaimana cara memberikan hadiah ataupun penghargaan baik hukuman itu kepada peserta didik. Nah, sebelumnya saya berpikir bahwa kegiatan dengan yang memberikan sebuah seperti hukuman, punishment kepada pendidik itu bisa dikatakan akan meningkatkan, tapi ternyata setelah mengikuti atau memperoleh informasi dari sini, saya terbuka wawasannya dan ingin mencoba mengubah yang tadinya saya memberi dalam bentuk hukuman. Nah, di sini saya ingin berubah menjadi penghukum dalam bentuk teman, ya, dan manajer. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.